Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Jumpa lagi kita hari ini belajar pada tema 3 makanan sehat. Subtema 1, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, mari kita buka buku tema kita dari halaman 1 sampai halaman 43, yaitu di pembelajaran 6. Itulah pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu, pada hari ini kita mulai. Nah, anak-anak ibu, kita buka buku kita dan kita masuk pada iklan, yaitu materi kita kata kunci pada iklan media cetak. Kemudian kita lanjutkan tentang organ pencernaan pada hewan dan fungsinya. Anak-anak ibu, kamu buka halaman 4. Di situ ada gambar tentang iklan. Nah, kau perhatikan, kau amatin kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis oleh atau disarankan oleh pembuat iklan. Nah, anak-anak ibu, dari pengamatanmu, contohnya pada gambar 1 terlihat irisan buah. Tulisan yang dilihat yaitu makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Gambar kedua, anak menyantap irisan buah. Tulisan yang terlihat makanan sehat dan bergizi, penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Yang ketiga, sayur dan buah. Tulisan yang terlihat, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Itulah. Nah, anak-anak ibu, dengan menemukan kata kunci pada iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Anak-anak ibu, kau perhatikan gambar tersebut. Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa aku konsumsi? Bagaimana aku mencernanya? Itu kata sang sapi. Anak-anak ibu, tadi sudah melihat sebuah tampilan seekor sapi yang berkata. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan siapa itu sapi. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah makanan 2 kali dan yang dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya hewan ruminansia atau sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi dan spesifik. Lain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikro atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu pencerna rumput.
Nah, anak-anak ibu, kita lanjutkan. Kamu lanjutkan halaman 7. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Nah, seperti manusia juga, ada lidah, ada giginya, ada saliva. Nah, ibu jelaskan. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Termasuk itu saliva atau kelenjar enzim itu seperti kita ludah atau air liur. Oke. Sudah jelas anak-anak ibu, supaya kita lanjutkan kembali. Nah, anak-anak ibu, kamu amati gambar tersebut, yaitu bagian-bagian lambung atau bagian-bagian pencernaan pada sapi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Anak-anak ibu, selanjutnya kamu baca di halaman 8. Kamu baca apa itu rumen, apa itu retikum, apa itu omasum, dan abomasum. Pengertiannya ya, perlu diingat. Nah, anak-anak ibu, kita masuk pada pembelajaran 2, yaitu materi kita unsur-unsur iklan media cetak, kemudian organ pencernaan dan fungsinya pada manusia, kemudian ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Nah, anak-anak ibu, mari kita amati gambar iklan di samping. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Ini mengenai tentang iklan. Sekarang kita masuk materi berikutnya. Sistem pencernaan manusia. Nah, anak-anak ibu, lanjutkan di halaman 14 tentang sistem pencernaan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita.
Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Nah, anak-anak ibu, kamu lihat di gambar di bawah itu. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kau perhatikan bagian-bagiannya. Nah, anak-anak ibu, berikut ini adalah proses pencernaan pada manusia. Nah, ini ibu ringkas saja ya. Oke, yang pertama ingesti, yaitu proses memasukkan makanan melalui mulut. Kemudian mastikasi, yaitu proses pengunyahan makanan atau menggunakan gigi. Yang ketiga deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat digesti, yaitu proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Kemudian yang kelima absorpsi, yaitu proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Yang terakhir defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, anak-anak ibu, halaman 18 itu ada sebuah lagu Mars Hidup Sehat. Nah, bisa kau nyanyikan bersama orang tuamu di rumah ya. Sekarang ibu beri penjelasan tentang ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Nah, perhatikan ya. Bisa juga kamu baca di situ. Ciri-ciri tanggal nada lagu yang bertangga nada mayor, yaitu lagunya bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, umumnya diawali dengan dan diakhiri dengan nada do, seperti yang pernah ibu jelaskan pada pembelajaran yang sudah lewat. Berikutnya ciri-ciri lagu yang bertangga nada minor, yaitu lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Oke, kita masuk pada pembelajaran 3. Tahukah kamu, manusia itu adalah makhluk sosial? Manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kehidupan sosial, setiap manusia saling berinteraksi satu sama lain dan menciptakan interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu satu dengan individu yang lain dan sifatnya saling mengaruhi. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, lingkungan, masyarakat, pasar, ataupun di tempat ibadah. Jenis-jenis interaksi sosial, di antaranya interaksi sosial antara individu, yaitu terjalin antara dua orang yang berinteraksi dan saling merespon. Kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya adalah guru yang sedang mengajar muridnya. Yang tiga, interaksi sosial antara kelompok terjadi ketika suatu kelompok melakukan kontak dengan kelompok sosial lain. Contohnya pertandingan sepak bola. Nah,
Tujuan interaksi sosial yaitu menjalin persahabatan, memperoleh bantuan dari orang lain, menyelesaikan masalah bersama, melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan, dan merundingkan suatu masalah yang timbul. Bentuk keragaman sosial dan budaya di masyarakat yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan agama. Kalau usia, anak-anak, remaja, dan dewasa atau lansia. Kemudian jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kemudian pekerjaan atau profesinya, petani, peternak, pedagang, dokter, guru, pegawai, dan lain-lain. Kemudian budaya, dari bahasa, rumah adat, pakaian adat, tarian, makanan khas. Kemudian agama, kamu ketahui semua, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Muatannya yaitu IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia. Manusia selalu melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Sejak dahulu manusia terus belajar memanfaatkan alam. Interaksi manusia dengan lingkungannya harus berjalan harmonis. Dalam memanfaatkan alam, manusia harus bijaksana. Jika manusia tidak bijaksana dalam memanfaatkan alam, maka akan mengakibatkan lingkungan rusak dan terjadi bencana alam. Kamu perhatikan gambar-gambar yang telah Ibu paparkan. Keragaman tentu kita temui dalam interaksi sosial. Keragaman tersebut dapat berupa perbedaan suku, budaya, agama, dan jenis kelamin. Perbedaan dalam berinteraksi sosial harus disikapi dengan bijak. Meskipun beda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi terhadap orang lain. Toleransi merupakan contoh sikap menerima keberagaman di masyarakat. Toleransi adalah sikap menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Apakah di antara kalian ada yang tahu arti toleransi? Bentuk toleransi terhadap keberagaman. Nah, ada beberapa bagian, yaitu saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, tolong-menolong tanpa memandang individu, tidak memandang rendah suku atau budaya lain, berteman tanpa membedakan suku, agama, dan ras, menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah. Toleransi sangat diperlukan di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Sikap toleransi diperlukan untuk menciptakan kerukunan, meningkatkan rasa persaudaraan, dan rasa nasionalisme. Perhatikanlah iklan berikut. Iklan seperti di samping tersebut, iklan layanan masyarakat, yaitu marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Iklan ini mengajak bangsa Indonesia bersatu supaya terwujudnya pembangunan nasional. Iklan layanan masyarakat merupakan salah satu jenis iklan yang berisi ajakan melakukan kegiatan positif, yaitu ciri-ciri iklan layanan masyarakat antara lain: 1. Bertema sosial, 2. Berukuran besar, 3. Berisi ajakan atau informasi yang bersifat umum, 4. Ditunjukkan kepada masyarakat luas. Nah,
Anak-anak Ibu, sekarang kita masuk ke pembelajaran 5. Muatannya IPA dan Bahasa Indonesia. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Dan malam sebelumnya ia juga terlambat makan. Akhirnya sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Mah terjadi karena gas pada lambungnya tinggi. Masih ingatkah kamu tentang organ pencernaan manusia? Nah, ini ada organ pencernaan manusia. Apa saja ya fungsi organ pencernaan pada manusia? Fungsi organ pencernaan manusia yaitu makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Organ yang membantu pencernaan di dalam mulut yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kemudian, kerongkongan merupakan penghubung antara mulut dengan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Gerakan peristaltik yang menyebabkan makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Otot pada lambung akan mengaduk-ngaduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung mengandung zat HCI atau enzim pepsin dan enzim renin. Penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dari sisa makanan. Di usus besar juga terjadi pembusukan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Pembusukan membuat proses menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Anus merupakan tempat keluarnya feses atau sisa-sisa pencernaan dari tubuh manusia. Ibaratnya kotoran. Buang BAB, itulah maksudnya ya. Anak-anak Ibu tentunya sudah paham kan dari penjelasan Ibu tadi. Nah, anak-anak Ibu, menjaga organ pencernaan itu penting. Oleh karena itu, banyak ajakan untuk menjaga organ pencernaan. Ajakan tersebut dapat dilakukan melalui iklan. Menentukan simpulan isi iklan. 1. Cermatilah kalimat gambar iklan. Temukan kata kunci dalam iklan. Susunlah pernyataan berdasarkan kata kunci, kalimat, serta gambar yang dalam iklan menggunakan kalimat sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran 6. Tahukah kamu, berbagai ajakan pada masyarakat dapat kita lakukan melalui iklan? Bisakah kita membuat iklan sendiri? Tentu saja bisa. Cara membuat iklan yang baik dan efektif. Iklan menggunakan kalimat singkat dan jelas. Memiliki sasaran yang jelas untuk masyarakat, anak-anak, dewasa, dan sebagainya. Menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian. Langkah-langkah membuat iklan cetak
yang menarik. Buatlah layout atau tata letak yang sederhana. Buatlah gambar yang menarik dan kreatif. Buatlah isi iklan dengan kalimat singkat, jelas dan dapat menarik perhatian. Buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat. Nah, anak-anak ibu, bisa kita kerjasama. Salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman adalah kerja kelompok. Ketiga anak di samping sedang bekerja sama dalam membuat iklan layanan masyarakat. Meskipun mereka memiliki budaya yang berbeda, tetapi mereka tetap bekerja sama dengan baik. Beberapa manfaat kerja kelompok. Pemersatu budaya yang beragam. Pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dapat bertukar pikiran antara anggota kelompok. Kamu pasti telah mengetahui keberagaman budaya Indonesia, diantaranya pakaian adat, bahasa daerah, rumah adat, tarian tradisional, dan makanan khas daerah. Selain hal tersebut, masih ada lagi keragaman budaya daerah, yaitu alat musik daerah. Nah, anak-anak ibu, kamu amatin gambar yang ibu tayangkan. Beberapa alat musik daerah di Indonesia. Contohnya, ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Namanya sasando. Kemudian kolintang asal dari Minahasa atau Sulawesi Utara. Kemudian sitar dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemudian tipa dari Maluku. Kemudian angklung dari Jawa Barat. Nah, anak-anak ibu, cara melestarikan budaya daerah yaitu menerima dan menghargai perbedaan budaya dari setiap daerah. Mempelajari alat musik maupun kebudayaan daerah lain sebagai upaya melestarikan budaya Indonesia. Tidak menganggap rendah budaya dari daerah lain. Nah, hari ini pembelajaran subtema 1 pada tema 3 selesai. Ibu harap penjelasan ibu tadi dapat kamu pahami dan cukup jelas. Bila kurang jelas, kamu bisa baca dan kau amati gambar-gambar yang ada di buku tersebut. Anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita sudahin. Besok kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Sampai jumpa.